Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jihan. Saya dari semester 4 akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas UTS yang diberikan oleh Bu Fitri selaku dosen mata kuliah perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan, yaitu mengenai pendidikan Islam di Indonesia dengan pendidikan Islam yang berada di Singapura. Tidak dapat disangkal bahwa Islam merupakan komponen terpenting yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan prestasi yang luar biasa. Jadi secara tidak langsung, bahkan secara langsung, Islam merupakan komponen terpenting yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana keberhasilan agama Islam memasuki dapat dicerna bahwasannya Islam masuk ke Indonesia dan mendapatkan prestasi yang luar biasa karena Islam itu masuk ke Indonesia dengan strategi-strategi yang sudah diatur, dan penyebaran Islam di negara-negara lain tidak seperti di negara Indonesia. Karena di negara Indonesia ini Islam masuk dengan strategi yang sopan santun sehingga masyarakat Indonesia pun dapat menerimanya dengan baik. Kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia, karena mereka yang masuk ke agama Islam atau agama yang baru mereka anut, pasti mereka akan mencari tahu tentang Islam, memperdalam ilmu-ilmu Islam. Lah, proses memperdalam itu sendiri merupakan salah satu pendidikan Islam, dan dari proses tersebut maka mulai timbul pendidikan Islam, di mana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah langgar atau surau masjid dan kemudian menjadi pondok pesantren. Pendidikan Islam juga telah berkembang dalam jenis dan ragam yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar. Jadi dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga atau program. Di dalam kategori yang kedua yaitu pendidikan Islam sebagai spirit atau nilai-nilai yang melekat pada aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Dalam pengertian ini, seluruh sistem pendidikan yang dikembangkan dari ajaran atau nilai-nilai Islam dapat dimaknai sebagai pendidikan Islam. Jadi dari proses seorang pendidik dan peserta didik tadi yang menggali ilmu agama Islam sudah dikatakan sebagai pendidikan Islam. Setelah terjadi proses pendidikan Islam, terjadilah dinamika pendidikan Islam atau terjadi modernisasi, yaitu yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kualitas pendidikan Islam yang telah mengalami masifikasi pada era-era sebelumnya. Pertumbuhan dan penambahan jumlah madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang meningkat tajam berkaitan dengan revolusi pendidikan di Indonesia. Jadi seiring dengan modernisasi, Islam juga memiliki perkembangan atau pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu berdirinya madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang meningkat, sehingga kondisi anak-anak muslim di berbagai sastra dan berasal dari daerah pedesaan lebih mudah dan meningkat tajam. Jadi pada masa modernisasi pendidikan Islam ini terjadi integrasi pendidikan Islam ke dalam mainstream pendidikan nasional, di mana pendidikan Islam sudah diakui atau disetarakan dengan pendidikan-pendidikan umum lainnya. Seperti contoh bahwasannya ijazah atau surat tamat belajar dari pesantren sudah bisa digunakan
Dan perlu diketahui bahwasannya pendidikan pesantren di Indonesia adalah salah satu pendidikan yang tertua dan pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan di pesantren tidak hanya mengejar ke pemahaman materi-materi yang ada di sekolah umum, tetapi di dalam pesantren penanaman nilai-nilai agama kepada para santri dan kewajiban untuk menuntut ilmu merupakan perintah Allah. Jadi lebih mengutamakan nilai-nilai tingkah laku, ya, tapi mengutamakan nilai-nilai yang di situ terdapat dalam ajaran agama Islam. Nah, dari situ yang menjadi daya tarik seseorang untuk mempelajari ilmu agama Islam, pendidikan Islam, yaitu dilihat dari modelnya. Karena model yang dimiliki dalam pendidikan Islam atau penanaman nilai-nilai agama Islam, yaitu memiliki model dan ciri khas yang tersendiri, berbeda dengan materi-materi selain pendidikan Islam. Tidak hanya modelnya saja, tetapi juga kesederhanaan. Jadi di dalam pesantren itu tertanam jiwa kesederhanaan, yaitu di mana mereka menggunakan sesuatu dengan seala kadarnya saja. Tidak ada beberapa fenomena yang dicatat oleh Muhaimin yang menjadi penyebab pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan. Yang pertama yaitu pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan mengorientasikan diri. Jadi faktor yang menyebabkan pendidikan Islam tersingkirkan yaitu kurangnya merespon dari pendidikan yang sudah diperbarui. Sedangkan dalam ilmu pendidikan Islam, seiring dengan berjalannya teknologi di dunia, kurang bisa dimanfaatkan ke ilmu keteknologian, sehingga dibutuhkan juga pendidikan yang terkaitannya dengan ilmu teknologi. Jadi dari sisi ini pendidikan Islam mulai tersingkirkan dan menjadi kurangnya minat peserta didik untuk mempelajari pendidikan Islam. Kedua yaitu usaha pembaruan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh. Hanya dilakukan sekenanya saja atau seingatnya saja, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. Jadi karena diambil dari sumber-sumber yang sudah ditetapkan, jadi pendidikan Islam itu tidak atau kurang berkembang di bidang-bidang yang lain. Dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan Islam telah lebih cenderung berorientasi di masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan. Jadi karena diambil dari kitab-kitab yang sudah dipatenkan, kitab-kitab terdahulu, jadi pembahasan di dalam ilmu pendidikan Islam itu hanya menceritakan tentang sejarah-sejarah dan atau tentang tingkah laku yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam terdahulu. Yang keempat yaitu sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional dengan baik. Dalam perencanaan, penyimpanan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya. Jadi keterbatasan ini menyebabkan pendidikan di pondok pesantren itu masih berkurang minatnya dari masyarakat atau pelajar-pelajar tertentu. Jadi pendidikan Islam yang berada di pondok pesantren ini, kelebihannya mereka mempertahankan adat atau model yang dilakukan di dalam pondok pesantren tersebut, sedangkan kekurangannya yaitu mereka kurang adanya perencanaan, penyimpanan, dan kurangnya perencanaan kurikulum. Itulah pendidikan Islam yang dikembangkan di lembaga pendidikan pondok pesantren.
Selanjutnya yaitu pendidikan Islam yang berada di negara Singapura, yaitu Singapura termasuk negeri yang kaya dan tata tertib di kawasan Asia Tenggara. Pendidikan Islam yang berada di Singapura itu tidak sama dengan pendidikan Islam yang berada di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan di daerah Singapura yaitu mereka mayoritas menganut agama Hindu. Dan lembaga pendidikan tersebut pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu madrasah sepenuh masa dan yang kedua yaitu madrasah separuh masa. Maksud dari madrasah sepenuh masa merupakan lembaga pendidikan Islam yang proses pembelajarannya berlangsung tiap hari, sebagaimana yang terjadi pada madrasah di Indonesia. Jadi maksudnya dari madrasah sepanjang masa yaitu pembelajaran yang dilakukan yaitu terus-menerus atau tidak ada batasannya, sama seperti yang terjadi di Indonesia. Sedangkan madrasah yang separuh masa merupakan lembaga pendidikan yang proses pembelajarannya tidak berlangsung setiap hari, mungkin 2-3 kali seminggu. Jadi kalau tadi madrasah yang sepenuh masa yaitu pembelajarannya dilakukan secara terus-menerus, sedangkan kalau separuh masa yaitu pembelajarannya dilakukan 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Dan ternyata dari kedua madrasah tadi yaitu terdapat perbedaan, yaitu yang pertama sasaran madrasah penuh waktu adalah para pelajar muslim yang sejak awal memilih lembaga ini sebagai tempat pengembangan potensinya. Sedangkan madrasah separuh waktu atau separuh masa memiliki sasaran para pelajar muslim yang menganut ilmu di sekolah umum. Jadi kalau di madrasah sepenuh masa atau dalam waktu yang tidak terbatas itu digunakan karena atau dipilih untuk jadi tidak dilaksanakan setiap hari, hanya hari-hari tertentu saja. Mereka sudah melakukan pendidikan agama Islam itu sejak awal dan mereka lebih ingin mendalami di ilmu agama Islam tersebut. Sedangkan mereka yang berpendidikan di madrasah separuh masa itu termasuk pelajar-pelajar yang berada di pendidikan umum atau pendidikan formal. Jadi ke pendidikan separuh masa, madrasah separuh masa itu mereka gunakan hanya untuk melengkapi pendidikannya di pendidikan formal. Dan dari seluruh madrasah yang berada di Singapura terdapat 6 madrasah di situ di bawah naungan Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Sistem pendidikan diterapkan dengan memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keenam madrasah itu adalah Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Madrasah Al-Sagof Al-Islamiyah, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, dan Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Dan yang terakhir yaitu Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiyah. Dari keenam madrasah itu, dari keenam madrasah tadi yaitu sudah diisi tentang ilmu-ilmu umum, tidak hanya berisikan ilmu-ilmu pendidikan agama Islam saja. Agar tidak ketertinggalan dengan kemajuan teknologi, maka di setiap madrasah dibangun laboratorium komputer dan internet serta sistem pendukung pendidikan audio. Jadi dari keenam madrasah tadi terdapat masa waktu yaitu dimulai dari jam 8 hingga jam 2 sore atau jam 2 siang. Manajemen yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan masjid. Tidak seperti yang dipahami selama ini bahwa masjid hanya sebatas tempat ibadah. Tetapi masjid di negeri
Sekuler ini benar-benar berfungsi sebagai zaman Rasulullah sebagai pusat kegiatan Islam. Jadi di negara Singapura, masjid tidak hanya untuk kegiatan ibadah saja, melainkan sama dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah. Mengapa demikian? Karena ruang kelas untuk belajar agama dan kursus keterampilan berbagai disiplin ilmu agama diajarkan setiap sore hari, dan kegiatan ceramah rohani usai juga dikerjakan usai sholat subuh atau maghrib. Jadi sudah ada tempat-tempat untuk mereka para pelajar untuk menimba ilmu di dalam masjid tersebut. Selain pendidikan agama Islam, siswa juga belajar tentang materi umum. Para siswa mempelajari agama Islam, sementara mereka juga mempelajari materi-materi non-Islam. Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Singapura menjadi contoh pendidikan Islam yang sejalan dengan dunia modern di negara Singa tersebut. Nah, jadi di dalam Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah tersebut, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah Singapura itu adalah salah satu contoh pendidikan Islam yang di dalamnya tidak hanya mempelajari tentang pendidikan Islam saja, tetapi di dalamnya juga mempelajari tentang ilmu-ilmu umum. Selain menganut kurikulum modern, Institut Pendidikan Islam tersebut juga memiliki titik utama sebagai Islamic Center dari Dewan Agama Islam Singapura, dan dari sekolah Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah juga merupakan salah satu Islamic Center pendidikan yang diberikan oleh Dewan Agama Islam di Singapura. Kurikulum yang dipakai di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah memadukan materi pendidikan lokal dan internasional. Dalam kegiatan belajar mengajar, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar yang dominan. Baik di dalam kelas Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah tadi menggunakan bahasa kesehariannya, yaitu menggunakan bahasa Inggris, meskipun di dalam kelas ataupun itu berada di luar kelas. Baik, terima kasih. Bisa kita simpulkan bahwasannya pendidikan Islam yang berada di Indonesia bisa kita perdalam ilmunya, yaitu melalui salah satu lembaga, yaitu lembaga pesantren. Sedangkan untuk di negeri Singapura itu sudah disediakan fasilitas madrasah, di dalamnya juga menimba ilmu agama Islam. Dari kekurangan perkembangan pendidikan Islam di Singapura yaitu karena keterbatasan masyarakat, maksudnya masyarakat Singapura lebih mayoritas menganut agama Buddha, lebih mayoritas menganut agama Hindu, dan Islam hanya mencakup 14% saja dari 100% penduduk di Singapura. Sedangkan dari kelebihannya yaitu meskipun dengan jumlah yang sedikit, mereka bisa mengembangkan pendidikan Islam tersebut tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya, yaitu mereka memberikan pengetahuan umum, bahkan teknologi yang mereka kenalkan kepada pelajar-pelajar yang memperdalami ilmu agama Islam. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari tugas UTS yang diberikan Bu Fitri selaku dosen mata kuliah perbandingan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.